Selamat malam rekan-rekan kaum bapak dan rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah Pelkat Gerakan Pemuda dan Kaum Bapak. Malam ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus, mari kita siapkan bacaan kita malam hari ini yang terambil di dalam 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang 17 sampai yang ke-22. Sebelum kita membaca kebenaran Tuhan ini, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu baru dan setia. Kami rasakan hingga malam ini, Bapa, kami ada dalam keadaan yang terbaik, semua karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Malam ini kami siap sedia untuk mendengar sabda-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami dapat mampu mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, bersabdalah, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Kaum bapak dan pemuda yang dikasihi Tuhan, bacaan kita yang terambil dari 2 Petrus pasal 2 ayat 17 sampai 22. Saya akan membacakannya untuk kita. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Kaum bapak dan pemuda yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus tahu bahwa Yesus sejak dalam pelayanannya sudah menyampaikan tentang kewaspadaan terhadap nabi palsu. Di dalam Matius pasal 7 ayatnya 15, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka serigala yang buas." Ini merupakan khotbah Yesus di bukit, di mana Yesus berbicara kepada murid-muridnya supaya waspada terhadap nabi-nabi palsu. Bahkan dikatakan Yesus dalam Matius 24 ayat 11 dan 24, nabi palsu akan banyak muncul di akhir zaman, dan nabi palsu ini mereka akan bekerja menyesatkan sebanyak mungkin orang, dan untuk menyesatkan mereka atau dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan. Jadi Yesus sudah mengingatkan tentang waspadalah terhadap nabi-nabi palsu ini. Penyebaran ajaran nabi palsu atau ajaran-ajaran palsu oleh nabi-nabi palsu ini adalah kejahatan yang sangat mengerikan. Mengapa? Sebab orang yang disesatkan oleh nabi palsu akan berusaha, berjuang untuk menyesatkan orang lain juga. Dan nabi palsu, jika dia berhasil menyesatkan atau membawa orang menjadi pengikutnya, maka pengikutnya itulah, sebagai generasi dari pengikutnya itu akan mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikannya. Maka ajaran palsu ini adalah tindakan atau suatu kejahatan yang sangat-sangat mengerikan. Kaum bapak dan rekan-rekan pemuda, untuk itulah maka Yesus berkata di dalam Matius 8 ayat 6-nya, "Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik batu kilangan diikat pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut."
Kenapa Yesus mengatakan lebih bagus diikat batu kilangan ke lehernya dan dibuang ke dalam laut? Karena Yesus menyadari dan mengetahui bahwa siapa yang disesatkan, maka orang itu akan bekerja untuk menyesatkan orang lain. Jadi, spirit, semangat ajaran palsu ini, semangat para nabi palsu ini akan terus bergelora dan berkarya untuk menyesatkan sebanyak mungkin orang untuk tujuannya. Pesan inilah yang kembali diingatkan oleh Petrus di dalam suratnya 2 Petrus pasal 2 ini. Kembali kita diingatkan Petrus sebagai gereja, supaya gereja tetap berpegang pada kebenaran yang sejati. Gereja tetap berpegang kepada kebenaran Allah yang membawa kepada hidup yang terus memuliakan Allah. Berpegang kepada kebenaran yang menyelamatkan. Berpegang kepada kebenaran yang mengubah hidup, yang mengubah karakter semakin mulia dan menjadi berkat bagi dunia ini. Rekan-rekan pemuda dan kaum bapa yang dikasihi Tuhan, karena Petrus menyadari hanya dengan berpegang pada kebenaran, maka kebenaran itulah yang memberikan kekuatan, memberikan pertolongan untuk kita sebagai orang percaya dapat mampu menolak segala ajaran palsu, serta menjauhkan diri dari guru-guru palsu. Rekan-rekan pemuda serta kaum bapak, pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mengenal bahwa itu adalah nabi palsu? Bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah ajaran palsu yang berasal dari nabi-nabi palsu ini? Oleh karena itu tidak ada cara lain selain kita harus mengingat pesan Yesus di dalam Matius 7 ayat 15 sampai 20. Di mana di situ dikatakan oleh Yesus cara bagaimana untuk mengenal nabi palsu. Itu yang pertama adalah memiliki kebenaran yang sejati. Artinya, kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki kebenaran yang sejati. Karena kalau memiliki kebenaran yang sejati yang ada di dalam diri kita, maka kebenaran-kebenaran yang palsu itu tidak akan bisa mendekati. Kita bisa mendeteksi, kita bisa menolak, bahkan kita bisa melayani mereka. Oleh karena itu, maka untuk mengenal nabi palsu dan ajaran palsu, kita harus memiliki kedewasaan rohani. Kebenaran sejati ini berbicara tentang memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, menghidupi kebenaran firman Allah, di mana firman Allah itu menjadi makanan rohani kita setiap hari. Kita memiliki persekutuan dengan Tuhan setiap hari, baik dalam persekutuan secara pribadi, baik dalam persekutuan berkelompok, bahkan persekutuan di dalam keluarga. Itu cara yang pertama untuk mengenal nabi palsu, yaitu harus memiliki kebenaran yang sejati. Yang kedua, cara kita mengenal nabi palsu adalah lihat buahnya. Melihat buah, melihat karakter, melihat perilaku, melihat gaya hidup dari pengajar tersebut. Kita akan melihat bagaimana si karakter dia, bagaimana perilaku dia. Jika karakternya beringas, jika karakternya kacau balau, jika kehidupan keluarganya tidak benar, maka pasti itu adalah pengajar yang palsu. Kenapa begitu? Karena dipastikan bahwa doktrin atau ajaran yang salah dan sesat pasti akan menghasilkan kehidupan yang salah juga. Tidak pernah pengajar yang salah melahirkan karakter yang bagus. Tidak pernah pengajar yang sesat melahirkan perilaku yang mulia. Tidak pernah. Jadi, kaum bapak serta rekan pemuda, untuk melihat nabi-nabi yang palsu, yang kedua, kita harus melihat buahnya.
Pengajaran yang sesat akan terlihat dalam cara hidup mereka yang sesat. Ada 3 cara utama nabi palsu. Ada 3 ciri utama nabi palsu di dalam 2 Petrus pasal 2 bacaan kita ini. Yang pertama, ciri mereka adalah hidup di dalam kesombongan. Mereka menentang Allah. Mereka menentang apa yang ditetapkan Allah. Mereka berani menghina Tuhan, menghina rencana Tuhan, menghina karya Tuhan. Bahkan tidak segan-segan mereka menghujat Tuhan. Contoh orang yang sombong yang menentang kehendak Allah ada di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya ke-16 dan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Dikatakan bahwa Allah menyelamatkan manusia dengan mengutus dan menetapkan Yesus sebagai jalan keselamatan, sebagai jalan kebenaran dan hidup. Itu sudah ditetapkan, itu sudah diputuskan oleh Allah dengan mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Jadi orang atau ajaran-ajaran yang palsu tentu akan menolak apa yang telah Tuhan tentukan itu. Ini salah satu contoh bentuk perilaku yang menentang Allah. Orang yang menolak bahwa Yesus adalah juru selamat. Orang yang menolak bahwa Yesus diutus dari sorga. Orang yang menolak tentang keilahian Yesus. Maka dipastikan itu adalah pengajar yang sesat atau nabi-nabi palsu. Ciri yang kedua dari para nabi palsu adalah hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu. Mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Mereka dikuasai oleh keinginan daging. Mereka dikuasai oleh kesenangan dunia, pesta pora, perzinahan, bahkan seks yang tidak terkontrol. Dan ini ciri-ciri orang yang disebutkan sebagai nabi palsu. Bahkan ada yang namanya ketamakan, yaitu mementingkan uang daripada kebenaran Allah, memilih untuk menempuh jalan kebinasaan daripada jalan kebenaran Allah. Dan orang-orang yang dikuasai hawa nafsu ini, mereka telah menjual kebenaran demi uang, demi popularitas. Bahkan di zaman saat ini, orang-orang ini mempolitisasi ajaran-ajaran kebenaran di dalam agama untuk tujuan pribadi mereka. Mereka menjual Tuhan untuk tujuannya. Mereka menjual kebenaran untuk tujuan-tujuan. Inilah ciri nabi palsu yang kedua. Hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu. Kaum bapa dan rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, ciri yang ketiga dari nabi palsu adalah orang yang pernah mengecap karya Kristus. Orang yang pernah mengecap karya Kristus, tetapi mereka meninggalkan dan kembali kepada hidup lama, bahkan lebih buruk daripada hidup yang lama. Dan ini banyak terjadi di zaman saat ini. Orang yang tadinya ikut katanya sering melayani, atau pernah sekolah teologi, atau mungkin pernah memimpin gereja, tetapi meninggalkan Yesus, meninggalkan kebenaran-kebenaran Kristus, itu dikategorikan sebagai nabi palsu. Oleh sebab itu, maka Petrus menggambarkan orang-orang daripada nabi palsu ini tak ubahnya adalah seperti binatang yang tidak berakal. Petrus mengatakan bahwa nabi-nabi palsu ini adalah seperti binatang yang tidak berakal. Binatang lebih memakai nalurinya daripada akalnya. Demikian juga dengan para guru palsu. Mereka lebih ikuti naluri dosa dan hawa nafsu mereka daripada dikontrol oleh kebenaran sejati. Itu ciri nabi-nabi palsu yang harus kita lihat di zaman sekarang ini, dan itu sudah diingatkan pada zaman Petrus. Kaum bapak serta pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana strategi pengajar palsu atau nabi palsu ini dalam menjerat mangsanya? Yang pertama, strateginya adalah mereka mencari orang yang lemah iman. Jadi mereka itu mencari orang-orang yang lemah iman, orang yang tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Alkitab. Itu menjadi target mereka. Mereka tahu
bahwa ketidakstabilan rohani, tidak adanya pengenalan yang benar kepada Allah, belum memiliki pondasi iman yang kuat dalam mengenal kebenaran Tuhan, merupakan sasaran yang empuk untuk diguncangkan, untuk disesatkan, untuk masuk dalam perangkap mereka yang mematikan. Yang kedua, strategi pengajar palsu dalam menjerat mangsanya adalah mereka menawarkan atau mereka menjanjikan hal-hal yang mendatangkan kenikmatan duniawi. Contohnya seks bebas, pesta pora, kemabukan, dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah menawarkan hal-hal yang bersifat rohani, yang mendekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, di dalam perikop ini juga, maka kita melihat apa sih upah bagi nabi palsu dan para pengikut-pengikutnya. Sangat jelas dikatakan oleh Petrus di dalam 2 Petrus pasal 2 bacaan kita, yaitu mereka akan binasa. Mereka akan disiksa pada hari penghakiman, menderita selama-lamanya di dalam neraka. Mereka akan ditangkap dan dibinasakan, dimusnahkan seperti binatang liar yang mati, tidak tahu di mana keberadaan mereka. Hidupnya tidak ada tujuan, hidupnya tidak bernilai. Maka dikatakan oleh Petrus di dalam perikop ini, ada di dalam pasal 2 ayat 14 dari keseluruhan bacaan ini, yaitu di ayat 14 bagian B. Para pengajar palsu atau nabi palsu dan pengikutnya, mereka adalah orang yang terkutuk, dikutuk oleh Tuhan, tidak membawa dampak yang benar bagi orang yang melahirkan generasi yang merusak, membawa kerusakan kepada generasi-generasi. Yang terakhir dikatakan oleh Petrus, upah bagi nabi palsu dan pengikutnya adalah mereka diumpamakan seperti babi dan anjing yang mencintai kotoran. Kaum bapa serta rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, untuk itu kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus yakin, pasti bahwa Kristuslah satu-satunya yang akan dan mampu membebaskan dan mengutuhkan kehidupan kita. Oleh karena itu, arahkanlah terus hati kita hanya kepada Kristus, Sang Pemilik hidup dan kebenaran yang sejati, sehingga kita dijauhkan dari ajaran-ajaran yang sesat. Amin.